Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 2 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2013. Dan ini adalah merupakan pertemuan kita yang kedua untuk mengkaji kitab Tauhid yang insyaallah kita akan menghatamkannya selama 1 bulan Ramadan ini. Pada sore hari ini kita masuk bab yang kedua, yaitu babnya berjudul Babu Fadlit Tauhid wa ma yukaffir minad dunub atau wa ma yukaffar minad dunub. Bab tentang keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Bab ini nanti akan berbicara tentang keutamaan tauhid yang amat sangat banyak. Setelah kemarin dibahas wajibnya tauhid dan bahwasanya tauhid ini merupakan kewajiban yang paling besar, yang paling agung atas semua hamba Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu kita jadi rindu, kepingin tahu apa itu tauhid dan apa keutamaannya, apa dampak-dampaknya yang terpuji, apa buah-buahnya yang sangat indah daripada tauhid tersebut. Para ulama mengatakan bahwasanya keutamaan tauhid amat sangat banyak. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam syarahnya yang ringkas Al-Qaulus Sadid menyebutkan bahwa di antara keutamaan tauhid merupakan sebab terbesar supaya kita terhindarkan dari kesusahan-kesusahan di dunia dan di akhirat, dan terhindar pula daripada hukuman-hukuman di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara faedah tauhid yang besar pula, kalau orang di hatinya ada tauhid sekecil apapun, seandainya pun dia mati membawa dosa yang banyak, dia belum taubat dan dia harus masuk neraka, maka dia tidak akan kekal di neraka. Kemudian seandainya tauhid ini sempurna di dalam hati, maka dia akan terhindarkan dari neraka secara total, tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian di antara keutamaannya pula, orang yang bertauhid akan mendapatkan hidayah, petunjuk dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara keutamaan tauhid pula, satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridha Allah dan ganjaran dari Allah adalah tauhid. Kemudian bahwasanya orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang ikhlas dari lubuk hatinya yang terdalam. Kemudian juga bahwasanya semua aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita yang lahir, yang batin itu tergantung tauhid. Diterima atau tidaknya oleh Allah tergantung tauhid. Demikian pula kesempurnaannya tergantung tauhid. Semakin kuat tauhidnya, semakin ikhlas,
maka semakin sempurna semua itu, amal kita diterima oleh Allah dengan sempurna dan ganjarannya pun oleh Allah diberikan sempurna. Kemudian di antara keutamaan tauhid pula, orang yang bertauhid dia mudah berbuat kebaikan. Dia mudah pula meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Dan dia kalau mendapat musibah terhibur. Karena orang yang ikhlas dalam imannya, yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah baginya melakukan ketaatan-ketaatan. Dia mengharapkan ganjarannya dari Allah dan dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah pula baginya untuk meninggalkan selera hawa nafsu daripada maksiat-maksiat, karena dia takut murkanya Allah, dia takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tauhid telah sempurna di dalam hatinya, Allah menjadikannya cinta kepada keimanan, dan keimanan itu dihiaskan oleh Allah di dalam hatinya. Allah menjadikannya benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, dan Allah menjadikannya mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk. Kemudian juga orang yang mengamalkan tauhid ini pula, kalau mendapatkan perkara-perkara yang tidak disukainya, yang tidak disenanginya, yang menyakitkannya, maka tauhid menjadikan semua itu ringan. Tauhid menjadikan semua itu terasa mudah, sehingga dia terima semua yang tidak disukai, yang tidak menyenangkan itu dengan lapang dada. Dia tetap tenang, dia pasrah kepada Allah, dan dia ridha kepada takdir-takdir Allah walaupun menyakitkan bagi dia. Kemudian di antara keutamaan tauhid pula yang paling agung, membebaskan kita daripada penghambaan kepada sesama makhluk. Kita tidak mau jadi hambanya manusia, kita hanya mau jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau jadi budaknya manusia, kita hanya mau jadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau ada ketergantungan dengan manusia, tidak mau takut kepada manusia, tidak mau mengharapkan manusia, tidak mau beramal karena manusia. Dan ini adalah merupakan kemuliaan yang hakiki, ini adalah keagungan yang demikian mulia. Orang yang bertauhid dia hanya beribadah kepada Allah, menjadi hambanya Allah, ketergantungannya kepada Allah, harapannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang beruntung. Kemudian di antara keutamaan tauhid ini pula, bahwa kalau tauhid itu benar-benar kita amalkan, kita praktekkan dengan sempurna, maka amal yang sedikit menjadi besar, amal yang sedikit menjadi banyak, amal yang kecil menjadi besar. Ganjarannya oleh Allah dilipat gandakan tanpa batas. Semua adalah tergantung tauhidnya. Kemudian juga yang menjadikan timbangan berat nanti hari kiamat adalah tauhid. Nanti ada riwayat-riwayatnya, hadis tentang bitaqah, tentang kartu kecil, sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Namun tidak semua orang Islam yang timbangannya seperti ini. Jadi semuanya tergantung kepada tauhid, dan kita sedang belajar tauhid, tinggal kita nanti mempraktekkannya. Kita ucapkan dengan lisan, kita yakini, kita fahami dengan hati, dan kita benar-benar mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menjamin orang yang bertauhid untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan di dunia, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan hidayah, urusannya dimudahkan, keadaannya diperbaiki, dan dia selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah selalu menolong muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, dari keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Allah memberikan kepadanya nikmat berupa kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, yang tentram, dan semua ini ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, itu diantara keutamaan tauhid. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan babu fadlit tauhid wa ma yukaffar minadz dzunub wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Berkata penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Firman Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, yaitu dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat nomor 82. Jadi maksud daripada ayat ini orang yang beriman. Dan iman itu maksudnya adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Yang tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman. Maksud daripada kedzaliman adalah kesyirikan. Karena ketika turun ayat ini, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlib nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Mereka menganggap ini adalah kedzaliman-kedzaliman selain kesyirikan. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kama taqulun, lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Alam tasma'u ila qauli Luqman inna syirka ladulmun azim. Maksudnya bukan kedzaliman seperti itu. Maksudnya kedzaliman adalah kesyirikan. Seperti ucapan Luqmanul Hakim, inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kedzaliman yang paling besar. Jadi iman tidak mencampuri imannya dengan syirik, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mendapat keamanan dan hidayah, kita mengamalkan tauhid. Iman jangan campur imannya dengan syirik. Kita oleh Allah dimudahkan untuk mendapatkan ilmu agama, dan kita oleh Allah dimudahkan mengamalkan ilmu agama. Kita dapat hidayah dua-duanya, hidayatul bayan dan hidayatu at-taufiq. Ini ayat yang pertama. Kemudian berikutnya di situ dibawakan hadis. An Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal akhrajahu. Dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau berkata, sahabat Ubadah bin As-Samit bin Qais, beliau dari suku Khazraj, beliau dari kalangan Al-Ansar. Beliau ikut perang Badar dan perang-perang setelahnya, dan beliau meninggal dunia pada tahun 34 Hijriah, umurnya 72 tahun. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, serta ruh dari ciptaannya, dan bersyahadat pula bahwasanya syurga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam syurga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima.
Di sini ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada beberapa persaksian atau syahadat. Yang dimaksud dengan syahadat itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi kalau kita bersyahadat bukan sekedar mengucapkan lisan saja. Syahadat itu mencakup 3. Lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, dan anggota tubuhnya mengamalkan. Syahadat yang pertama adalah tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, yaitu benar-benar mengamalkan tauhid, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Dan ini yang kita bahas di dalam kajian kita. Kemudian syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia juga bersyahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba dan rasul. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Hamba Allah tidak disembah, rasul tidak didustakan. Jadi beliau adalah hamba manusia, jangan disembah. Kemudian beliau adalah rasul, diikuti, jangan didustakan. Dan para ulama mengatakan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup 4 konsekuensinya. Yang pertama-tama ta'atuhu fima amar. Kita mentaati perintah-perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi semua larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, wa alla yu'badullah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syahadat yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan bahwasanya Isa, Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Ini keyakinan kita, keyakinan umat Islam. Ya, berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Isa adalah merupakan anak hasil zina. Yahudi menuduh Maryam telah berzina. Isa adalah anak hasil zina. Sementara orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Mereka punya keyakinan Trinitas. Ya, Isa itu adalah Allah atau anaknya Allah atau Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3, akidah yang sangat membingungkan. Kalau kita, Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Maksudnya adalah kalimat kun fayakun. Ya, kun fayakun. Jadi Maryam tidak punya suami, oleh Allah dijadikan hamil dengan kata-kata kun, kalimat Allah. Jadi maksudnya adalah kalimat kun, jadilah, maka jadilah. Tidak punya suami bisa hamil, kun, kalimatnya Allah. Wa ruhum min, dan juga merupakan ruh daripada ciptaan Allah. Jadi bukan ruh bagian dari Allah, Maha Suci Allah, tapi ruh ciptaannya Allah yang ditiupkan oleh malaikat ke dalam rahimnya Maryam alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini ruh sama dengan kita, punya ruh. Kita juga punya ruh ciptaan Allah. Nabi Isa juga punya ruh ciptaannya Allah. Jadi maksudnya ini adalah membantah keyakinan-keyakinan orang-orang yang menyimpang terhadap Nabi Isa, Yahudi dan Nasrani. Dan mengenai akidah kita tentang Nabi Isa adalah Nabi Isa ini adalah hamba Allah, Rasul Allah. Ibunya adalah seorang perempuan yang jujur, perempuan yang menjaga kehormatannya, seorang perawan suci yang menjaga kehormatannya, tidak berzina.
dan bahwasanya Nabi Isa sama dengan Nabi Adam. Sama dengan Nabi Adam penciptaannya, sama dengan kun fayakun. Dan oleh Allah difirmankan di dalam surat Ali Imran ayat nomor 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah ia. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu bisa semuanya. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Hawa dengan orang laki, bapak saja tanpa ibu. Nabi Adam ibu saja tanpa bapak, sempurna. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 75, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Artinya manusia biasa, tidak punya sifat ketuhanan. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 12, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Jadi Nabi Isa itu akidah kita tentang Nabi Isa alaihi salam. Kemudian persaksian yang keempat, wal jannata haq, bersaksi bahwasanya syurga itu benar adanya. Bahkan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, syurga itu sudah ada sekarang. Karena Allah ketika menjelaskan syurga, Allah memakai fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, uiddat lil muttaqin, Allah telah menyediakannya untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian wan naru haq, dan bersaksi pula bersyahadat bahwa neraka benar adanya, sekarang sudah ada. Allah ketika menjelaskan memakai fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, past tense, uiddat lil kafirin, Allah telah menyediakannya untuk orang-orang kafir. Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam syurga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Hadits ini riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya, kalau kita bersaksi dengan 5 persaksian tadi dengan sebenar-benarnya, kita ucapkan, kita yakini, kita praktekkan, maka kita pasti masuk ke dalam syurga, cepat atau lambat. Karena ada beberapa tingkatan orang yang masuk ke dalam syurga. Jadi orang masuk syurga itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Nanti ada pembahasannya siapa mereka itu, langsung masuk syurga. Yang kedua, orang masuk syurga dengan hisab yang ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, hisab yang ringan, tidak diperinci. Sekedar oleh Allah disebutkan dosa-dosanya, kemudian oleh Allah diampuni, dan dia pun masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Karena itu kita dianjurkan berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah hamba dengan hisab yang ringan. Yang ketiga, orang masuk syurga dengan benar-benar dihisab, ya, dihisab, diaudit dengan sebenar-benarnya. Ini berat. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab faqad 'udzib." Orang yang benar-benar dihisab, dia tersiksa. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat adalah orang yang dia membawa banyak dosa selain syirik. Mestinya dia masuk neraka, tapi dia tidak jadi masuk neraka.
Karena apa? Karena mendapat syafaat. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya orang-orang beriman, termasuk ketika salat jenazah, itu kan kita memberikan syafaat. Kalau disolati oleh 40 orang atau bahkan 100 orang yang ahli tauhid, yang mendoakan dengan ikhlas doanya, maka syafaat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni Allah, sehingga mestinya dia masuk neraka, tidak jadi masuk neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga berkat syafaat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima adalah orang yang masuk ke dalam syurga tapi mampir neraka dulu. Ya, dia banyak dosanya dan oleh Allah tidak diampuni, dia mampir neraka dulu. Karena dia masih bertauhid, maka pada akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Ya. Jadi inilah makna daripada pasti masuk syurga walaupun amalnya seperti apa saja. Ini pentingnya tauhid. Ini semua adalah akidah. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Karena waktu kita ini singkat ya, saya tidak membacakan satu persatu, saya terangkan langsung. Para ulama banyak memuji hadis ini, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini adalah hada haditsun 'azimun jalilul mauqi'. Ini adalah hadis yang agung, yang amat sangat mengena keagungannya. Dan hadis ini terkumpul di dalamnya berbagai macam akidah yang menjadikan kita benar-benar orang Islam, yang menjadikan kita benar-benar berbeda dengan akidah-akidah agama yang lain. Hanya dalam beberapa huruf yang singkat telah diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akidah yang benar ini. Ya, di antaranya adalah masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi, hadis yang berikutnya, walahuma fi hadits Itban radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan pula hadis yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Itban, yaitu Itban bin Malik Al-Khazraji dari suku Khazraj, dari kalangan penduduk Ansar Madinah. Beliau mengikuti perang Badar, kemudian beliau wafat pada masa Khalifah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Subhanallah, hadis ini sangat agung. Jadi Allah mengharamkan neraka menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang tujuannya adalah mencari wajahnya Allah. Jadi bukan sekedar mengucapkan, tapi benar-benar dia ucapkan, dia faham, dan dia benar-benar mempraktekkan tauhid. Konsekuensi daripada la ilaha illallah, maka neraka haram menyentuh dia. Karena banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah tidak ada gunanya. Sebagaimana pernah dikatakan kepada seorang tabi'in Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, ya, manusia mengucapkan la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah adalah kuncinya syurga. Oleh beliau dikatakan, na'am la ilaha illallah miftahul jannah, walakin ma min miftahin illa walahu asnan, fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak wa illa lam yuftahlak. Memang benar la ilaha illallah adalah kuncinya syurga, tapi yang namanya kunci itu ada gigi-giginya kunci. Kalau kamu membawa kunci yang ada gigi-giginya kunci, kamu bisa buka pintu itu. Kalau kamu membawa kunci yang tanpa gigi-gigi, maka kamu tidak bisa membuka pintu itu. Maksudnya gigi-gigi adalah ada konsekuensi daripada la ilaha illallah, yaitu kita mengucapkannya, kita benar-benar faham maknanya, kita meyakininya, kita menerimanya, kita tunduk, kita patuh, kita benar-benar ikhlas, kita jujur dalam keimanan, dan kita benar-benar mempraktekkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta-cinta yang benar. Kemudian berikutnya lagi,
ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala Musa alaihi salam, ya Rabb 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Yaitu diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Abu Sa'id Al-Khudri adalah kunyahnya, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau seorang sahabat yang agung dan ayahnya juga merupakan sahabat. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Nabi Musa adalah kalimullah yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku satu amalan yang mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk berzikir kepadamu. Fungsi yang kedua adalah untuk berdoa kepadamu, ya, doa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Hai Musa, amalannya adalah la ilaha illallah. Punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah berzikir, fungsi yang kedua adalah berdoa. Itu namanya doa ibadah. Doa ibadah, karena doa ada dua, ya. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa berupa permintaan, ampunilah hamba, sayangilah hamba. Ada lagi doa ibadah. Semua peribadatan kita namanya adalah doa. Jadi amalannya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, itu aja amalannya. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Wahai Allah, la ilaha illallah ini sudah biasa, semua orang sudah tahu amalan ini. Saya minta yang khusus, yang istimewa, yang benar-benar belum diketahui orang. Ya, ini amalan sudah biasa, banyak orang mengucapkannya. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan lagi, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Ya, Nabi Musa perlu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi, wahai Musa, jangan kau anggap remeh la ilaha illallah. Walaupun orang sudah biasa mengucapkan, tapi ini hebat. Kalau ditimbang, seandainya ya langit 7 lapis beserta semua penghuninya selain Allah, berarti Allah berada di atas. Tapi Allah tidak sama dengan malaikat. Allah tidak dinaungi oleh sesuatu dan tidak ditopang oleh sesuatu. Maksudnya adalah Allah berada di atas, karena langit itu kecil, ya, Allah maha besar. Nanti juga ada pembahasan tentang kebesaran Allah, betapa kecilnya langit dan semua makhluk. Jadi langit 7 lapis semuanya beserta penghuninya selain aku, dan bumi 7 lapis diletakkan pada satu daun timbangan, ditimbang. Sementara la ilaha illallah pada daun timbangan yang satunya lagi ditimbang. Yang berat adalah la ilaha illallah. Timbangannya anjlok, yang berat adalah la ilaha illallah. Ini menunjukkan betapa agungnya la ilaha illallah, betapa mulianya la ilaha illallah. Tentu kalau keluar dari hati yang benar-benar faham dan dia benar-benar mengamalkan.
Jadi bukan sekedar diucapkan di lisan saja. Dia ucapkan lisannya, hatinya benar-benar faham, ya. Kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang ini kita belajar kitab tauhid, berarti kita sedang belajar apa itu la ilaha illallah, supaya kita menjadi orang yang faham la ilaha illallah. Tinggal nanti kita mempraktekkan la ilaha illallah. Kemudian juga para ulama menyebutkan, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tentang diantara asrar, rahasia daripada la ilaha illallah. Para ulama menyebut fa inna ahrufaha ya kullaha jawfiyah. Hurufnya semuanya adalah huruf yang jawfiyah, laisa fiha harfun syafawi. Huruf-huruf la ilaha illallah itu semuanya keluarnya dari dalam. Tidak ada yang keluar dari bibir. Jadi hurufnya huruf-huruf jawfiyah, keluar dari dalam, bukan dari bibir. Sehingga seseorang mungkin mengucapkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa bibir bergerak. Jadi semua hurufnya keluar dari dalam. Ini adalah isyarat bahwasanya kita harus ikhlas, jauh daripada riya. Semua hurufnya dari dalam. Kemudian juga bahwasanya ini isyarat la ilaha illallah harus keluar dari hati, benar-benar dari hati. Kita keluarkan dari hati, lubuk hati yang terdalam. Kemudian ahrufuha kulluha muhmalah. Hurufnya semuanya tidak ada titiknya. La ilaha illallah, polosan aja, nggak ada titik, nggak ada apa, polosan aja. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus terbebaskan dari semua kesyirikan. Kita harus terbebaskan dari semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersih dari semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tentang keagungannya tauhid, tauhid dan tauhid. Timbangannya amat sangat berat. Langit 7 lapis beserta semua penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala. Bumi 7 lapis semuanya ditimbang dengan la ilaha illallah, yang berat adalah la ilaha illallah. Tentu saja kalau kita faham dan kita benar-benar mempraktekannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu namanya adalah Muhammad bin Hibban, dan beliau wafat pada tahun 354 Hijriyah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, beliau juga seorang ulama besar ahli hadis, namanya adalah Muhammad bin Abdullah, dikenal dengan Al-Hakim. Al-Hakim ini banyak belajar, banyak berguru. Antum tahu enggak berapa jumlah gurunya? Imam Al-Hakim ini pernah berguru kepada berapa orang? Wa sami'a min nahmi alfai syekh. Ya, beliau pernah mendengarkan atau berguru kepada kurang lebih 2000 guru. Ya, berguru. Jadi Masya Allah. Dan beliau terkenal dengan kitab-kitabnya. Beliau dilahirkan pada tahun 321 dan beliau wafat pada tahun 405 Hijriyah. Dan dinyatakan sahih, dan memang hadis ini adalah sahih. Kalau ada yang mengatakan dhaif, itu adalah dhaif bagi yang mengatakannya dhaif, tapi bagi yang lainnya yang telah menelitinya kembali menyatakan hadis ini adalah sahih. Di antara yang mensahihkan hadis ini adalah ya Al-Hakim mensahihkannya, kemudian juga Az-Zahabi mensahihkannya, Ibnu Hibban mensahihkannya, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mensahihkannya, Al-Mundiri mensahihkannya, dan yang lain-lainnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, dijelaskan secara ilmiah oleh para ulama. Kemudian berikutnya lagi, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, hadis tentang bitokoh, mirip dengan hadis ini. Hadis tentang bitokoh diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau menyatakan hasan dan disahihkan oleh Az-Zahabi. Saya ceritakan aja hadisnya untuk mempersingkat waktu, yaitu ada satu orang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil hari kiamat di depan makhluk. Lalu disebarkan miliknya orang itu 99 catatan amal dosa.
Masing-masing catatan amal dosa isinya adalah dosa dia sejauh mata memandang. Jadi orang itu punya 99 catatan amal dosa. Masing-masing isinya sejauh mata memandang, ini dosanya dia semuanya dikali 99. Kemudian orang itu ditanya, apa ada yang kamu ingkari dari ini? Dia bilang, la ya Rabb, tidak wahai Allah. Lalu dia ditanya, apa kamu punya alasan atau kamu punya kebaikan? Orang itu takut bilang, tidak ya Allah, saya tidak punya alasan, saya tidak punya kebaikan. Kemudian dijawab, bala innalaka indana hasanah. Tidak, kau punya kebaikan. Ya, kau punya kebaikan. Lalu dikeluarkan milik orang itu bitokoh. Bitokoh itu kartu kecil. Kalau istilah kita sekarang mirip KTP atau SIM, itu adalah bitokoh. Ya, bitokoh itu isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya orang ini walaupun banyak dosanya, tapi dia tidak pernah berbuat syirik dan dia tidak menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia bilang, wahai Allah, apalah artinya kartu kecil ini dibanding dosaku yang banyak itu ya Allah? Apa artinya? Lalu dijawab, kamu tidak akan didolimi. Innaka la tudlam. Ini keadilan, kamu tidak akan didolimi. Lalu ditimbang. Fatuda'us sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqa. Ya, dosanya dia diletakkan pada satu daun timbangan yang banyak dosanya tadi itu. Kemudian kartu kecil pada daun timbangan yang satunya lagi. Ternyata timbangannya anjlok, yang berat adalah kartu kecilnya, tauhidnya, sunnahnya. Akhirnya orang ini masuk ke mana? Masuk ke dalam surga. Jadi berkat tauhid, berkat ngikuti Nabi Muhammad SAW, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mati dalam keadaan belum taubat. Karena ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, dosa itu ada dua macam. Dosa yang diampuni Allah dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa secara umum ya, kita tidak bicara syirik, selain syirik. Yang pertama-tama dosa yang diampuni Allah adalah orang berbuat dosa dan dia merasa bersalah dengan dosanya itu. Dia tidak bangga, dia merasa bersalah, dia ngakui. Ini diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah orang berbuat dosa tidak ngakui dosanya, malah membangga-banggakannya dan tidak pernah menyesalinya, bahkan malah mencerita-ceritakan dosanya. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua umatku selamat kecuali orang yang mujahirin. Mujahirin berbuat dosa di malam hari, dia tutupi oleh Allah. Keesokan harinya dia bongkar tutupan Allah, dia malah cerita-cerita. Nah, jadi ini adalah tentang keutamaan tauhid, amat sangat berat di timbangan hari kiamat nanti. Kemudian hadis yang terakhir, Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi namanya adalah Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang sangat terkenal. Disebutkan di sini beliau adalah dharirul basar, matanya buta, tapi ahli hadis ya, punya kitab Sunan At-Tirmidzi. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Anas bin Malik bin An-Nadhr, yang waktu itu ibunya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas masih usia 10 tahun, ya, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini Anas, ya, saya khususkan menjadi pembantu Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doakan ya Rasulullah dengan doa-doa kebaikan. Doakan dengan doa kebaikan. Lalu sahabat Anas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa doa, yaitu Allahumma akthir malah wa waladah wa atil umrah. Ya Allah, berilah dia harta yang banyak, anak yang banyak, dan panjangkan umurnya.
Kemudian juga ada riwayat Rasulullah mendoakan supaya dia mendapat barokah. Dan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab. Sahabat Anas benar-benar menjadi sahabat yang kaya raya. Sampai-sampai kebun kurmanya milik orang lain itu 1 tahun panen sekali, milik beliau 1 tahun panen 2 kali. Ini berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya berapa? Disebutkan bahwasanya lahir dari tulang sulbi beliau ada 106 anak. Subhanallah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan umurnya juga panjang. Beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi umur yang sangat panjang. Ya, itu tentang sahabat Anas, menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umurnya ketika meninggal dunia lebih daripada 100, termasuk sahabat yang paling akhir meninggal dunia pada usia pada tahun 92 Hijriah. Sahabat Anas mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadits qudsi. Kata Allah, hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Allahu Akbar. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, seandainya kamu datang kepadaku nanti hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ini gambaran dosa yang sangat banyak, apapun telah dilakukan. Tapi ketika ketemu aku, kamu tidak membawa dosa syirik, tidak pernah berbuat syirik, ya, tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah menyekutukan Allah, maka aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Semua dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bab yang kita bahas pada sore hari ini, bab yang sangat agung tentang keutamaan tauhid dan tentang dosa-dosa yang diampuni berkat tauhid. Ya, mudah-mudahan jelas atau tidak? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau babnya bab panjang, sekali pertemuan 1 bab saja. Nanti kalau babnya bab yang pendek-pendek, 1 kali pertemuan bisa beberapa bab. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab, dan sudah banyak yang masuk di HP saya pertanyaannya. Saya jawab dulu satu persatu yang sesuai dengan materi. Ustadz, cara bertobatnya orang yang pernah salah jalan dengan pernah berobat ke dukun dengan membawa foto atau benda untuk jampi-jampi, tapi foto itu dibawa oleh dukun, itu bagaimana? Sekarang orang itu sudah bertaubat nasuha, dia menyesal kepada Allah dan sangat berusaha memperbaiki diri. Bagaimana dengan benda-benda yang dibawa ke dukun itu yang tidak bisa diambilnya? Apakah itu akan dapat menjadi saksi yang memberatkan? Iya. Kemarin telah dijelaskan syaratnya taubat. Pertama-tama adalah menyesal, an-nadam. Yang kedua, al-iqla', tidak berbuat seperti itu lagi. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, berjanji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Ya sudah, yang banyak beramal soleh, banyak istighfar, banyak bersyahadat, insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun benda-benda yang sudah ada di dukun, kalau bisa diambil, kalau tidak bisa tidak apa-apa. InsyaAllah tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Ustadz, apa benar orang yang punya malu termasuk orang beriman? Ya betul. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang daripada iman. Apakah yang terlintas dalam pikiran dan hati juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau hanya lintasan saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimaafkan. Tapi kalau sudah kita niatkan, baru tercatat.
Bila kita lupa atau ragu saat masih kecil sudah bersyahadat atau belum karena Islam ikut orang tua keturunan, bagaimana seharusnya? Perlukah bersyahadat lagi dengan pakai saksi? Tidak perlu. Kita ini tidak perlu bersyahadat karena kita lahir sudah dalam keadaan Islam. Artinya kita ini tidak perlu bersyahadat untuk masuk Islam karena kita ketika lahir otomatis Islam. Yang perlu bersyahadat untuk masuk Islam itu adalah orang-orang non-Muslim, orang Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani. Mau masuk Islam bersyahadat dulu. Nah kalau kita tidak perlu bersyahadat lagi karena kita sudah lahir dalam keadaan Islam. Jadi kita tidak perlu bersyahadat secara khusus pakai saksi, tidak usah. Kita lahir sudah dalam keadaan Islam, tinggal kita mempraktekkan syahadat kita. Percaya pada cincin yang ada kekuatan dari Allah, apakah itu syirik? Bila ada bukti kita bisa kebal. Nah, nanti ada pembahasan masalah ini. Nanti ada pembahasan masalah jimat-jimat, cincin dan semisalnya. Ya, ini adalah termasuk sebab yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk daripada kesyirikan. Nanti kita ada bab khusus bahas masalah jimat, tentang jimat, cincin dan semisalnya. Afwan Ustaz, bolehkah berdoa ingin memandang wajah Allah di syurga nanti? Karena kitab Tauhid bab 56 menjelaskan tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali syurga. Saya kurang paham. Afwan bila loncat ke bab 56 karena sudah lama ingin tanya masalah ini. Syukron. Nah, ini keburu-buru ya, langsung kepingin kuliah. Ini kan bertahap ya. Ini kita masih bab 2 yang ditanyakan bab 56. Sabar dulu. Anda kalau tidak sabar, kepingin yang langsung paham, Anda beli saja kitab Tauhid yang cair, ya, yang cair diminum, langsung paham insya Allah semuanya. Jadi ilmu itu pelan-pelan. Ustadz, bagaimana dengan orang yang pernah pasang susuk tapi dia sekarang sudah bertobat tapi tidak tahu cara buang susuk itu? Kalau susuknya bisa dikeluarkan, dikeluarkan. Kalau tidak bisa, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dengan cara tobat yang telah kita bicarakan tadi. Karena ada orang yang bisa mengeluarkan susuknya, ada yang tidak bisa mengeluarkan susuknya. Ada sebuah kisah nyata, ayah saya ketika haji dahulu sekitar tahun 79-an itu bersama ada dengan seseorang yang orang ini punya banyak susuk di dalam tubuhnya. Subhanallah, ketika haji semua susuknya keluar. Susuknya dari emas, keluar semua susuknya. Subhanallah. Jadi orang ini benar-benar taubat dan oleh Allah dijadikan susuknya itu keluar. Jadi kalau bisa dikeluarkan, dikeluarkan. Kalau tidak bisa, insyaallah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa membaca la ilaha illallah telah salat 5 waktu? Kalau tidak ada, kapan waktu yang afdal untuk membaca kalimat tersebut? Iya. Setelah salat ada ya, ada kan zikir astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarakta dzal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah walal fadl wal tana wal hasan, la ilaha illallah mukhlishin lahud-din walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir, Allahumma la mani lima a'tait, dan seterusnya. Kemudian juga ada lagi setelah subuh 10 kali, setelah maghrib 10 kali, seperti itu. Adapun kalau memakai kepala gini-gini, tidak ada. Itu tidak ada, itu hanya ada di Indonesia saja. Di Timur Tengah tidak ada gini-gini. Nanti kalau gini-gini habis sholat, dikira ini apa itu. Jadi la ilaha illallah, baca yang khusyuk, yang serius. Agama ini kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan bikin ajaran yang baru. Mengikuti hawa nafsu apakah termasuk syirik juga? Ada, masuk dalam syirik. Bahkan Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, menjadikan nafsunya sebagai Tuhan.
Apakah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli hadis dalam menilai derajat sebuah hadis? Kalau ada, bagaimana sikap terbaik kita? Ada beda pendapat. Sikap terbaik kita adalah kita lihat yang ilmiah, jujur dan ilmiah. Dan alhamdulillah, kitab yang menjelaskan hadis-hadis yang dikritisi daripada kitab tauhid ini penjelasannya sangat ilmiah. Jadi semua hadis yang ada di kitab tauhid dijelaskan secara ilmiah, bisa dijadikan sebagai hujjah, argumentasi. Apakah orang yang pernah bertanya kepada seseorang yang pintar, kata orang, tentang barang yang hilang termasuk syirik akbar? Yang jelas itu adalah kesyirikan. Nanti ada bab di sini khusus ya. Tanya saja kepada tukang ramal, tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau percaya, kufur kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus taubat dengan taubatan nasuha yang tadi telah disebutkan syarat-syaratnya taubat. Bagaimana cara berdoa yang benar secara syariah? Ya, cara berdoa banyak adab-adabnya. Di antaranya memuji-muji Allah, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalau bisa menghadap kiblat, kalau bisa punya wudu yang khusyuk, yang serius, konsentrasi. Kalau bisa doanya diulang-ulang sampai 3 kali dan seterusnya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kita masih ada waktu 5 menit. Apakah bangga karena sudah mengikuti sunnah itu termasuk dosa? Jelas. Bangga itu adalah ujub, ya, ujub atau sombong. Kita jangan bangga karena kita tidak tahu akhir umur kita. Ya, kita tidak tahu akhir umur kita. Jadi jangan sekali-kali kita merasa bangga atau bahkan menghina orang, meremehkan orang, tidak. Yang kita minta adalah kepada Allah agar Allah menjadikan kita istiqamah dalam Islam dan sunnah. Allah nutup umur kita dengan husnul khatimah, itu yang kita minta. Jangan sekali-kali kita bangga. Apakah semua bayi lahir dalam keadaan muslim atau menurut agama orang tuanya? Kalau bayi, semua bayi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Semua bayi lahir di atas fitrah. Fitrah, lurus dia itu ya. Yang menjadikannya menyimpang dari fitrah itu adalah kedua orang tuanya. Yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi atau ya itu kedua orang tuanya, lingkungannya. Jadi semua bayi lahir dalam keadaan fitrah. Apakah bilang dewa penolong adalah termasuk syirik kecil? Tidak, kata-kata dewa penolong bukan kata-kata orang Islam. Dewa penolong, kita tidak kenal istilah dewa-dewa. Ya, kita pakai istilah yang Islam saja. Istilahnya adalah Allah, Rabb. Ya, seperti itu. Apakah datang kepada orang yang ngerti lalu diberi wirid tertentu yang ternyata wirid tersebut adalah zikir-zikir tauhid, wirid tersebut untuk membantu rezeki dan sebagainya, bagaimana hukumnya Ustadz? Iya. Kita wiritan itu bukan mencari rezeki ya. Rezeki itu dengan kerja. Wiritan, sholat, ngaji dan yang lainnya tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah, mencari surganya Allah, takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah, dan kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wirid-wirid jangan dibuat untuk mencari dunia. Nanti ada pembahasan di kitab ini, itu termasuk syirik. Amal akhirat tujuannya untuk mencari dunia. Ya, kalau berdoa ya Allah berilah rezeki yang banyak, yang halal boleh. Tapi jangan sampai amalan kita tujukan untuk mencari dunia. Misalnya orang sholat tahajud supaya kaya, ya, atau baca Al-Quran supaya dapat kekayaan. Ini adalah syirik karena dia mengamalkan amalan akhirat tujuannya adalah untuk dunia. Tidak. Nanti ada babnya di sini khusus seperti itu. Ya, jadi tujuan kita ini adalah mencari ridhonya Allah, surganya Allah, takut murkanya Allah, nerakanya Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dunia telah diatur oleh Allah. Orang kafir tidak pernah wiritan ya kaya-kaya, tidak pernah baca Quran ya kaya-kaya, ya.
Ustadz, apakah orang mengurungkan niatnya bersafar karena prasangka pribadi yang tidak enak termasuk bagian dari syirik? Nanti ada pembahasan masalah ini. Ini masuk dalam bab tatoyur. Sabar dulu ya. Nanti ada babnya khusus namanya bab tatoyur. Apakah jika tauhid telah sangat kuat maka kita tidak bermudah-mudah dalam meminta pertolongan orang lain? Betul sekali. Betul sekali. Bagaimana dengan kaki yang pernah dioperasi karena kecelakaan dan ditanam titanium di kaki? Apa tipen ya? Kalau pen itu tidak ada hubungan dengan tauhid, itu pengobatan itu. Lain dengan susuk. Kalau susuk tadi memang ada unsur-unsur perdukunan, kesyirikan. Kalau di pen itu berobat yang syar'i dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh berobat. Benarkah paham demokrasi adalah syirik? Bagaimana kalau menjadi imam sholat orang yang berpaham demokrasi? Ya, nanti ada babnya nanti khusus tentang taat kepada syirik dalam ketaatan, insyaallah. Ini yang terakhir. Berita tentang paku atau kawat di dalam tubuh itu perbuatan jin dan termasuk syirik. Apakah berita tentang paku atau kawat di dalam tubuh itu perbuatan jin dan termasuk syirik? Seperti apa dulu? Ya, kadang memang jin itu suka gitu ya. Jadi ada orang sakit, diobati katanya keluar pakunya, keluar. Itu ternyata perbuatannya dia dengan jinnya. Supaya pasien tambah yakin bahwa dukun ini benar-benar hebat, bisa mengeluarkan paku, mengeluarkan apa? Padahal perbuatannya dia. Bahkan kadang keluar linggisnya. Iya, ada seperti itu. Akhirnya dia tidak sembuh-sembuh, uangnya keluar banyak sampai mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Naudzubillah. Wallahu alam. Itu dulu aja. Sudah jam 5. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan mudah-mudahan pula antum yang ngaji di sini istiqomah sampai selesai Ramadan nanti sehingga benar-benar khatam kitab tauhid dan benar-benar faham kitab tauhid. Ya, kita fahami, kita ucapkan dan kita yakini, kemudian kita amalkan. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.